tanggal 10 itu para petugas itu mulai masuk barak istilah saya itu kan. Nah, jadi kita ingin pastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya itu adalah pelayanan jamaah, bukan nebeng naik haji. Sebagian juga akan ada pelatihan di Halim ya Pak, di Halim. Jadi kemungkinan mereka akan mengikuti kurang lebih 3 minggu ya persiapan diklat petugas. Hari ini beberapa hari, 5 hari tadi ya Pak. Ini 5 hari ini adalah para trainer, para fasilitator yang nanti akan melatih mereka pada 3 minggu ke depan. Apa yang membuat lebih lama pelatihan tahun ini apa Pak? Ini kan banyak juga kritik dari teman-teman publik ya, jamaah segala macam terkait dengan komitmen pelayanan. Nah, jadi kita ingin pastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya itu adalah pelayanan jamaah, bukan nebeng naik haji. Jadi kami ingin luruskan dulu niatnya semuanya, karena kan ada juga beberapa petugas yang belum naik haji. Nah, oleh sebab itu kami akan pastikan niat utamanya terlebih dahulu itu adalah pelayanan terhadap jamaah. Kemudian yang kedua tentu adalah integritas terkait dengan kedisiplinan, kemudian kekompakan tim, karena kerja pelayanan di Tanah Haram, di Madinah, di Mekah itu adalah kerja tim. Selama ini koreksi, dan itu juga jadi kritik saya kan pada saat tahun lalu, itu adalah kerja timnya itu bermasalah, tingkat kedisiplinannya bermasalah, koordinasinya itu bermasalah. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita ingin memperbaiki itu semuanya dengan pendekatan kerja tim yang kuat. Instansi mana yang memiliki kapasitas untuk membangun tim yang kuat? Itu adalah militer. Jadi kalau ada yang nyebut ini militerisme, iya, kami ingin mengadaptasi nilai-nilai di kedisiplinan kerja tim yang kuat dari militer. Materinya apa aja Pak? Itu tadi kekompakan tim, misalnya termasuk simulasi nanti, simulasi di Masair, simulasi di Tanah Haram dan sebagainya. Kemudian kedisiplinan termasuk PBB saja nanti, itu karena awal dari ketertiban kedisiplinan itu adalah PBB misalnya, itu juga dipersiapkan. Kemudian secara fisik tentu mereka akan kami uji dan sebagainya, karena 90% kerja petugas haji itu kerja fisik. Bahkan kami sering menyebutnya, saya sering menyebutnya ini kerjanya 25 jam loh. Tadi tidak berhenti, termasuk nanti MCH kan, ini teman-teman ini yang bertugas terpilih jadi media center haji juga ikut pelatihan kan. Yang ikut pelatihan mana? Saya Pak. Nah, siap-siap nanti suruh push up. Nah, yang 2025 itu nanti lari-lari, Anda harus siap-siap jadi supaya turun 10 kilo gitu. Amin. Jadi persiapannya apa aja Pak untuk petugas haji biar bisa lancar nanti untuk pelatihan? Ya nanti pelatihan ya, saran saya para petugas haji secara fisik tentu dipersiapkan, waktunya juga harus dipersiapkan karena waktu agak panjang kan. Ada juga yang nyampaikan kok bisa, kami kan kerja segala macam. Ya kalau alasannya begitu nggak usah jadi petugas haji. Jadi teman-teman wartawan bahkan ada juga yang pemretnya protes, bang ini kok lama sekali ya, makanya kirim orang yang siap. Ya, ada para dokter juga yang protes, ini pelatihannya lama sekali. Ya kalau begitu, kalau Anda nggak siap nggak usah ikut. Kenapa? Karena yang mau jadi petugas haji itu ngantri jutaan orang. Jadi yang mau mengikuti aturan yang sudah kami buat, punya dedikasi penuh, ya silakan ikut. Jadi kami sering menyebutkan tidak ada alasan, karena bagi kami di Kementerian Haji dan Umrah pada saat ini petugas haji itu inti dari pelayanan haji di 2022. Pak, ada penambahan untuk petugas haji TNI Polri nggak tahun ini? Ada ya Pak? Ada. Jumlahnya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi memang amanah Presiden Prabowo menginginkan unsur TNI Polri itu ditambah, karena evaluasi setiap tahun
kinerja petugas haji dari unsur TNI Polri itu bagus kerjanya, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Presiden ingin memberikan apresiasi dan kami dari Kementerian Haji yang baru juga ingin memberikan apresiasi. Termasuk ini Pak TOT, saya para trainer fasilitator hari ini saya sampaikan kalau tim penyelenggara haji nanti bagus, kami akan memberikan kesempatan ke mereka secara otomatis bisa menjadi petugas haji. Termasuk petugas haji nanti yang berprestasi, selama ini kan tidak ada reward. Nah, kami akan berikan reward yang berprestasi nanti melalui Dirjen akan menilai segala macam. Kami akan berikan kesempatan untuk bisa menjadi petugas tahun berikutnya, termasuk MCH. Nah, kalau MCH-nya bagus, nah, maka kerja-kerjanya bagus, ukuran bagusnya apa? Yaitu tadi dedikasinya terhadap jamaah, dedikasinya terhadap pelayanan itu baik. Ya kami kasih kesempatan lebih baik atau lebih banyak pada tahun-tahun berikutnya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Tanggal 10 itu para petugas itu mulai masuk barak, istilah saya itu kan. Nah, jadi kita ingin pastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya itu adalah pelayanan jamaah, bukan nebeng naik haji. Sebagian juga akan ada pelatihan di Halim ya Pak, di Halim. Jadi kemungkinan mereka akan mengikuti kurang lebih 3 minggu ya persiapan diklat petugas. Hari ini beberapa hari, 5 hari tadi ya Pak. Ini 5 hari ini adalah para trainer, para fasilitator yang nanti akan melatih mereka pada 3 minggu ke depan. Apa yang membuat lebih lama pelatihan tahun ini apa Pak? Ini kan banyak juga kritik dari teman-teman publik ya, jamaah segala macam terkait dengan komitmen pelayanan. Nah, jadi kita ingin pastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya itu adalah pelayanan jamaah, bukan nebeng naik haji. Jadi kami ingin luruskan dulu niatnya semuanya, karena kan ada juga beberapa petugas yang belum naik haji. Nah, oleh sebab itu kami akan pastikan niat utamanya terlebih dahulu itu adalah pelayanan terhadap jamaah. Kemudian yang kedua tentu adalah integritas terkait dengan kedisiplinan, kemudian kekompakan tim, karena kerja-kerja pelayanan di Tanah Haram, di Madinah, di Mekah itu adalah kerja tim. Selama ini koreksi, dan itu juga jadi kritik saya kan pada saat tahun lalu, itu adalah kerja timnya itu bermasalah, tingkat kedisiplinannya bermasalah, koordinasinya itu bermasalah. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita ingin memperbaiki itu semuanya dengan pendekatan kerja tim yang kuat. Instansi mana yang memiliki kapasitas untuk membangun tim yang kuat? Itu adalah militer. Jadi kalau ada yang nyebut ini militerisme, iya, kami ingin mengadaptasi nilai-nilai di kedisiplinan kerja tim yang kuat dari militer. Materinya apa aja Pak? Itu tadi kekompakan tim, misalnya termasuk simulasi nanti, simulasi di Masair, simulasi di Tanah Haram dan sebagainya. Kemudian kedisiplinan termasuk PBB saja nanti, itu karena awal dari ketertiban kedisiplinan itu adalah PBB misalnya, itu juga dipersiapkan. Kemudian secara fisik tentu mereka akan kami uji dan sebagainya, karena 90% kerja petugas haji itu kerja fisik. Bahkan kami sering menyebutnya, saya sering menyebutnya ini kerjanya 25 jam loh. Tadi tidak berhenti. Termasuk nanti MCH kan, ini teman-teman nih yang bertugas terpilih jadi media center haji juga ikut pelatihan kan? Yang ikut pelatihan mana? Saya Pak. Nah, itu siap-siap nanti suruh push up. Nah, yang 2025 itu nanti lari-lari, Anda harus siap-siap jadi supaya turun 10 kilo gitu. Amin. Jadi Oke, persiapannya apa aja Pak untuk petugas haji biar bisa lancar nanti mengikuti pelatihan? Ya nanti pelatihan ya, saran saya para petugas haji secara fisik tentu dipersiapkan,
waktunya juga harus dipersiapkan karena waktu agak panjang. Kan ada juga yang nyampaikan kok bisa kami kan kerja segala macam. Ya kalau alasannya begitu nggak usah jadi petugas haji. Jadi teman-teman wartawan bahkan ada juga yang pemretnya protes, bang ini kok lama sekali apa ya, makanya kirim orang yang siap. Ya, ada para dokter juga yang protes, ini pelatihannya lama sekali. Ya kalau begitu, kalau Anda nggak siap, nggak usah ikut. Kenapa? Karena yang mau jadi petugas haji itu ngantri jutaan orang.